Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, saya Natalius Riko, guru fisika dari SMA Negeri 1 Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Tanjung Pura. Berikut ini saya akan menampilkan video praktik mengajar rencana aksi yang pertama. Materi alat ukur dengan model pembelajaran inquiry terbimbing. Selamat menyaksikan. Berdiri. Beri salam kepada Pak Guru. Oke, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Ada yang tidak masuk enggak? Siapa? Oke. Alasannya? Apa? Tidak ada keterangan sama sekali? Oke. Apakah semuanya sudah siap belajar? Dari ini kita akan belajar tentang alat ukur ya. Alat ukur yang dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali alat ukur ya. Dan juga di sini Bapak akan melakukan beberapa penilaian nanti. Yang pertama itu adalah berarti kita, karena ini alat ukur, kita akan melakukan praktikum. Dan juga nanti pada praktikum pasti ada penilaian waktu kalian praktikum, terus ada penilaian presentasi. Ya. Setelah presentasi nanti juga ada soal yang harus kalian kerjakan. Alat ukur apa saja yang kalian ketahui? Ada apa? Speedometer, meteran, dan lain sebagainya, penggaris dan lain sebagainya. Itu untuk alat ukur panjang. Kalau Bapak tanya, untuk alat ukur suhu, apa? Termometer. Terus kalau ini yang jarang biasanya diketahui, alat ukur apa? Kecepatan angin. Apa namanya? Ayo, ada yang ini. Ini biasanya jarang jarang ditemukan biasanya. Tapi ini makanya Bapak pengen tahu pengetahuan kalian selain yang biasa. Ini apa? Apa nama alat ukur kecepatan angin? Oke. Ya. Itu dia, ya. Makanya karena di situ banyak alat ukur yang bisa kita pergunakan, memang yang sering kita temukan seperti speedometer di kendaraan bermotor, terus ada lagi alat ukur panjang itu berbagai macam. Terus kalau misalkan Bapak tanya jarak rumah kalian ke sekolah berapa meter? Pasti beragam. Ya kan? Kalau Bapak tanya, berapa? Ingat. 12 apa? 12 kilometer. Kalau Bapak tanya, Victor, berapa jarak kamu ke sekolah? 7 kilometer. Hah? 7 kilometer. Yang lainnya berapa? Jarak dari rumah ke sekolah? 2 kilo ada 10. Ada 200 meter. Mungkin ada yang lain, ya kan? Banyak sekali. Karena ini jaraknya berbeda-beda karena tempat tinggalnya berbeda. Kok bisa kan tahu itu jarak kalian segitu? Bagaimana caranya? Yang pertama Google Maps katanya. Gampang. Tinggal buka HP, lihat Google Maps, jarak di titik dia sampai ke sekolah berapa meter. Ya kan? Ada lagi. Apa? Gunakan meteran. Gunakan meteran gimana caranya? Meskipun susah, ya kan? Itu agak repot kalau gunakan meteran. Tapi yang paling gampang apa? Di kendaraan kalian itu ada yang namanya speedometer. Di speedometer itu ada untuk mengukur kecepatan, juga ada untuk mengukur jarak. Ya kan itu paling gampang. Yang bisa ditemukan untuk mengukur jarak kita ke tempat yang kita tuju. Apakah semua alat ukur itu bisa digunakan untuk mengukur jarak? Jarak benda? Kalau jawabannya tidak bisa, kenapa? Kegunaannya sesuai dengan kegunaan masing-masing. Ya kan? Kegunaan masing-masing. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Berbeda. Tapi kalau misalnya dibilang bisa, kenapa bisa? Kalau jangkauannya masih tercukupi, mungkin masih bisa dihitung, diukur dengan benda-benda atau alat-alat tersebut. Tapi kalau udah jauh, itu pasti tidak bisa. Makanya, apakah semua alat ukur itu bisa dipergunakan untuk mengukur panjang atau jarak benda atau tidak? Itu yang akan kita buktikan pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan praktikum ya.
Praktikumnya nanti kita akan bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Dan beberapa kelompok ini Bapak akan berapa jumlah kita di sini? 32 harusnya. Cuma satu tidak masuk berarti jadi 31. Berarti kita bagi ke dalam 6 kelompok ya. Kita akan bagi ke dalam 6 kelompok. Oke, seperti itu. Kita akan membagi ke dalam 6 kelompok. Caranya kalian atau Bapak yang pilih? Oke, kalau Bapak gampang. Kalau kalian biasanya masalahnya pasti dengan teman sebangkunya ini biasanya cuma ini dan di sana. Ya kan? Tapi karena Bapak ya usah paling gampang. Semuanya bisa berhitung, kita lakukan dengan cara berhitung saja ya. Karena 6 kelompok berarti berhitungnya dari 1 sampai 6. Mulainya dari sana atau dari sini? Yakin sini? Oke, kita mulai. 5, 6, 2, 5. Oke, karena sudah seperti itu, udah ada semua, berarti tinggal yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan seterusnya. Bagaimana di sini kelompok 1? Oke, ya. Kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempatnya di mana? Di sini. Kelompok kelima, dan kelompok keenamnya di belakang sana. Oke, sekarang kita langsung ke kelompoknya masing-masing. Kalian sudah mengetahui bagaimana cara penggunaan mikrometer sekrup dan jangka sorong. Hari ini juga tetap Bapak demonstrasikan dulu bagaimana cara mempergunakannya. Ini adalah jangka sorong. Jangka sorong di sini biasanya digunakan bisa untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan juga kedalaman dari benda. Ah, kalau untuk diameter dalam ini ada rahang tetap dan ini ada rahang gesernya. Dan di sini juga ada yang bergerak. Fungsi yang di sini kita itu untuk mengukur diameter luar dari benda yang akan kita ukur. Tinggal letakin seperti ini. Ah, setelah itu kita kunci, ya. Baru nanti kita baca di sini dia terbaca berapa sentimeter. Yang kita gunakan yang di bawah loh ya, jangan yang di atasnya. Karena di sini ada ukuran atas dan atau ukuran bawah. Yang di atas ini gunakan inci dan yang di bawah ini gunakan satuan sentimeter, ya. Itu untuk ininya. Cara pengukuran untuk yang apa? Diameter luar. Terus diameter dalamnya seperti apa? Diameter dalam tinggal kita pakai gunakan yang ini, yang kecil, ya. Letakin di sini. Buka dulu kuncinya kalau memang susah. Nah, baru kita tarik. Setelah pas, baru kita kunci seperti ini biar dia tidak bergerak. Ya, baru tadi kita baca berapa ukurannya. Ukurannya dilihat ya. Cara membacanya tetap kita gunakan yang di bawah 0 di sini. Ini kan 0. Berarti kalau dia sampai di sini berarti 1,6. Berarti yang untuk yang utamanya, berarti itu ada dia menunjukkan 1,60 ya. Yang noniusnya, lihat noniusnya yang di bawah ini dia sejajar dengan yang mana? Ya, berarti kalau di sini kita lihat meskipun kecil ya, mohon maaf kalau yang barang itu tidak bisa begitu memantau melihat, berarti di sini 3. Ya, ini di garis yang 3 ini. Berarti dia 0,003. Maka kalau ditulis pengukurannya berapa? 1,63 cm. Seperti itu ya. Terus untuk kedalamannya. Kedalamannya kita gunakan yang ini, yang di belakang. Tinggal lepas dulu tadi, dinolkan, baru atau seperti ini, tinggal kita paskan. Kalau udah pas seperti ini dan dikunci lagi, baca di sininya dia menunjukkan ukuran berapa. Seperti itu ya untuk penggunaan. Kalau mikrometer gampang. Mikrometer tinggal putar sampai batas yang bisa kita ukur. Masukkan bendanya di sini, putar sampai dia mentok. Setelah itu baru baca di skalanya di sini. Ini skala utama, ini skala noniusnya. Kurang lebih sama dengan yang jangka sorong, ya. Jangka sorong untuk mengukurnya.
Dan di sini kita hanya memiliki 3 jangka sorong, jadi nanti gantian untuk 3 mikrometer. Makanya nanti kita gantian ya untuk mempergunakannya. Kalau jangka sorongnya kita punya ada cukup di sana, dan meterannya juga ada beberapa. Dan juga mungkin kalau yang penggarisnya kalian sudah punya masing-masing, tidak mungkin tidak. Dan benda-bendanya, bendanya yang kita ukur apa? Di sini nanti ada yang akan diukur, itu ada buku, meja, pulpen, koin, dan tutup botol, ya. Seperti itu. Itu yang akan kita ukur nanti. Dan ini Bapak akan bagikan LKPD-nya kepada setiap kelompok. Lihat dulu, baca dulu bagaimana tata cara kalian untuk praktikumnya, ya. Silahkan. Ini yang nanti ada yang akan diukur, itu ada buku, meja, pulpen, koin, dan tutup botol, ya. Seperti itu. Itu yang akan kita ukur nanti. Dan ini Bapak akan bagikan LKPD-nya kepada setiap kelompok. Lihat dulu, baca dulu bagaimana tata cara kalian untuk praktikumnya, ya. Silahkan. Ini yang terus kelompok ketiga. Tulis nama kelompoknya jangan lupa. Terus ini kelompok keempat di sini ya. Ini yang kelompok keempat. Baca dulu dan dilihat di situ kelompok kelima dan kelompok ke-6. Di sini dibaca bagaimana tata cara untuk kalian praktikumnya. Oke ya? Seperti itu. Dan di sini Bapak juga sambil bagikan saja ini alat ukurnya saja, ya. Nanti yang mikrometernya nanti kalian bisa gantian, kalau sudah selesai nanti bisa kasihkan ke temannya, ya. Ini mikrometernya, jangka sorongnya, dan meteran. Silakan, ya. Nah, alat-alat yang mau diukur dah ada, sip? Oke, silakan. Nanti kalau mikrometernya kalau sudah selesai kelompok 1, 2, 3, kasihkan ke kelompok 4, 5, dan 6, ya. Pakai meteran pun sama juga seperti itu, ya, tetap. Berarti tinggal kalian ukur seperti ini. Berapa tebalnya kira-kira? Kalian akan diminta untuk membacanya. Berapa ketebalannya? Berapa panjangnya, dan lain sebagainya. Pokoknya dikerjakan sesuai yang diminta, ya. Di situ semuanya jawabannya tinggal ditulis di situ saja, langsung. Yang bawahnya mana yang pas lurus. Oh ini kan beda kan, ini enggak sejajar kan, enggak lurus kan. Yang sejajarnya ini 1 dengan 1, berarti ini 1, berarti 0,01. Kalau dia misalnya yang sejajarnya 2, berarti 0,02. Lihat di garis ini dengan garis bawah dengan garis atasnya, ya. Garis bawah dengan garis atas di sini. Lihat. Nanti biar ini kan sejajar. Kalau garis bawah dengan garis atas ini sama, berarti dia menunjukkan itu nilainya, ya. Dilihat itu. Ya, untuk mengukur apa? Ininya. Apa namanya? Ketebalannya kan gini. Oke, dah, iya betul. Ini itu diameter luar. Iya, terus cara lihatnya gimana? Dan ini. Tinggal di sini. Berarti ini 4. Sejajar nggak 4 dengan ini? Iya. Berarti lebarnya diameter luarnya itu adalah 4 cm, karena dia udah sejajar ini antara 4 dengan 0 ini. Ya, itu dia. Seperti itu untuk bacanya. Kalau misalnya posisinya seperti ini, itu udah dapatnya, bisa kalian tulis. Posisinya seperti ini, berarti skala utamanya nunjukin berapa? 4,1, 2, 3, 4. Ya kan, karena nolnya di sini. 4,4 di skala utamanya. Skala non-newsnya berapa? Nunjukin berapa? Mana yang sejajar dengan ini? Ini 3 misalnya, atau mana nih? 5. Berarti 4,4. Berapa tadi? 4,45. Berarti 4. Skala utamanya tadi berapa? Mana? Di mana Bapak bisa tulis misalkan? Di sini saja. Tadi skala utamanya itu adalah 4,4. Betul kan?
Skala noniusnya berarti dia adalah 0,05. Berarti hasil ukurannya ada 4,45. Itu dia. Cara menuliskan kaudiannya, dia modelnya seperti ini ya. Oke, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Kan putar ini tuh. Lepas dulu yang enak. Tinggal seperti ini. Ini kalau untuk mengukur diameter luar kan atau ketebalan atau panjang dari ini kan seperti ini. Setelah itu kunci biar dia tidak bergerak, baru kamu baca ya. Kalian baca di sini hasilnya. Di sini berapa? 0, 1, 2. Yang maju untuk presentasi pertama di sini adalah kelompok yang pertama ya. Kita akan dengarkan seperti apa hasilnya. Nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau menyanggah atau memberi masukan juga dipersilahkan ya untuk kelompok-kelompok yang lain. Kita persilahkan untuk kelompok yang pertama, silahkan presentasi. Mempresentasikan hasil pengukuran kami. Yang pertama itu kami akan melakukan pengukuran dengan penggaris dan alat yang akan kami ukur adalah buku. Di sini kami akan mengukur panjangnya, akan tetapi panjang dari bukunya ini lebih panjang daripada penggarisnya. Jadi kami menstrip panjangnya karena kami tidak dapat menghasilkannya, tidak dapat menemukan hasilnya. Setelah itu kami akan mengukur lebarnya, tetapi lebarnya juga lebih panjang dari penggarisnya. Jadi kami tidak dapat mendapatkan hasilnya. Setelah itu kami mengukur tebalnya. Di sini kami dapat tebalnya itu 0,05. Dan alat selanjutnya itu di sini ada jangka sorong. Kami mengukur panjangnya. Kami tadi tidak mengukur panjangnya pakai jangka sorong. Jadi kami menstripnya, lebarnya juga kami strip. Setelah itu tebalnya kami mengukurnya. Setelah itu tebalnya kami dapat 0,07. Selanjutnya di sini ada mikroskop. Lebarnya dan panjangnya kami tidak dapat hasilnya, jadi kami strip. Tebalnya kami ukur bukunya. Sini kami dapat tebalnya itu 0,04. Selanjutnya dengan alat ukuran meteran, kami pertama itu mengukur panjangnya. Kami dapat 20,5. Setelah itu ada lebarnya, kami mendapatkan hasil dari lebarnya 4,09.
dan tebalnya 0,05. Itu alat hasil kami mengukur itu. Setelah buku ada meja, kami mengukur tebal meja dengan penggaris itu 6,09. Tebalnya 09. Lebar dan panjangnya kami tidak bisa karena ininya jangkauannya lebih panjang dari penggarisnya. Setelah itu kami ngukur mejanya dengan jangka sorong. Kami hanya mengukur tebalnya karena panjang dan lebarnya terlalu jauh dengan jangka sorongnya. Kami dapat tebalnya itu 14,11. Alat selanjutnya ada mikroskop. Di sini kami dari tebalnya, panjangnya, dan lebarnya kami tidak mengukurnya karena jangkauan mikroskopnya tidak bisa kami ukur. Itu ada meteran. Mejanya tadi kami udah ukur. Di sini kami mendapatkan tebal panjangnya 237 meter. Setelah itu lebarnya 61 dan tebalnya 6,09. Di sini kami disuruh mengukur diameter dan panjangnya. Menggunakan penggaris. Kok nggak dihitung sih diameternya? Di sini kami diameternya kami strip. Setelah itu panjangnya kami ukur dengan pulpennya itu. Kami mendapatkan 13,7. Alat selanjutnya ada jangka sorong. Kami mencari diameternya. Begini tadi. Menemukan hasil 0,07. Panjangnya kami strip. Setelah itu menggunakan mikroskop. Diameternya kami mendapatkan 0,02. Panjangnya strip. Setelah itu dengan meteran panjangnya kami mendapatkan 5,05. Diameternya strip. Lagi koin. Selanjutnya itu ada koin. Kami tadi mengukur panjang koin itu dengan penggaris 2,04. Iya. 2,04. Selanjutnya dengan jangka sorong. Di sini kami mendapatkan diameter dari koin 9,02. Selanjutnya dengan alat mikroskop. Diameternya kami tidak menghitungnya. Ada sayang. Sayang ada. Enggak ada nih. Oh, kami mendapatkan hasil 0,04. Panjangnya tidak ada. Terus ini pakai meteran.
Dengan alat meteran kami tidak menemukan diameternya, tetapi kami menemukan panjangnya 2,05. Selanjutnya dengan diameter luar, kami mengukurnya dan menghasilkan 12,05. Panjangnya tidak kami ukur karena tidak bisa. Selanjutnya dengan alat mikroskop. Iya, kami tutup botol kami tidak bisa karena tutup botolnya lebih besar dari mikroskopnya. Selanjutnya dengan meteran, tutup botolnya diameter dalam dan diameter luarnya tidak karena tidak bisa, dan panjangnya kami mendapatkan 3,07. Selanjutnya di sini ada beberapa soal yang kami kerjakan. Yang pertama itu soalnya, apakah semua benda dapat diukur menggunakan semua alat ukur yang tersedia? Jelaskan. Di sini jawaban kami tidak, karena beberapa benda berbeda bentuk sehingga dapat mempengaruhi ukuran setiap alat ukur, sehingga hasilnya berbeda. Setelah itu yang kedua, apakah hasil pengukuran dari semua alat ukur pada setiap benda sama? Manakah alat ukur yang lebih teliti? Jelaskan. Di sini tidak semua sama, dan alat teliti yang kami dapatkan itu adalah jangka sorong karena skalanya lebih kecil. Selanjutnya itu yang ketiga, soal yang ketiga, untuk mengukur diameter pada benda, alat ukur mana yang paling tepat digunakan? Jelaskan. Di sini kami memilih untuk jangka sorong karena alat pengukur ini lebih teliti daripada alat ukur yang lainnya. Selanjutnya, buatlah simpulan dari percobaan yang sudah dilakukan. Kesimpulan dari kelompok kami, setiap alat ukur memiliki skala dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi gunakanlah alat ukur sesuai dengan fungsinya, sehingga kita dapat menemukan skala benda dengan benar dan tepat. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apakah ini ada kelompok lain yang mau bertanya? Hah? Ada yang mau bertanya? Hah? Tidak ada? Yakin? Apakah semuanya sudah jelas? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita berikan plus sekali lagi untuk kelompok pertama. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Berarti hari ini kita telah melakukan praktikum dan kita telah mencoba beberapa alat ukur panjang. Dan hari ini kita tahu bahwa tidak semua alat ukur itu bisa dipergunakan ternyata ya. Tidak bisa dipergunakan untuk mengukur panjang setiap benda. Kenapa? Karena dia memiliki ketelitian dan jangkauan yang berbeda. Ya, seperti ada penggaris tadi, bagaimana ketelitian dan jangkauannya, mikrometer, jangka sorong dan meterannya, ya. Berarti itu tidak semuanya bisa dipergunakan terhadap semua benda atau objek yang akan kita ukur. Ya, seperti itu ya semuanya. Berarti itu semua tidak bisa dipergunakan dengan semaunya, ya. Dan juga berarti untuk besoknya, pembelajaran besok berarti kita akan membahas. Nanti setelah ukur ini kita akan membahas materi berikutnya itu tentang besaran dan satuan dan alat ukur yang lainnya, ya. Dan juga berarti untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetapi ingat nanti ada soal yang Bapak minta kalian kerjakan di rumah, ya. Itu apakah nanti Bapak akan kirim lewat WA ataupun dengan ini apa dengan lembar kertas seperti ini. Mau dikirim lewat WA atau seperti apa? Atau mau tugasnya seperti ini saja? Atau kita tulis seperti ini? Dikirim lewat WA. Oke, nanti Bapak akan kirim ke salah satu orang dan nanti tolong dikerjakan dan dikumpulkan, ya. Oke, berarti pembelajaran kita hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya dan selamat melanjutkan pelajaran berikutnya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, terima kasih.